Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi masalah yang luar biasa bagi kita semua, termasuk masyarakat di Indonesia. Ketika obat tidak ada, maka tidak ada jalan lain pada saat ini vaksin menawarkan solusi yang mungkin lebih mujarab dari yang lain. Dan vaksin ini telah disediakan di Indonesia, mulai bulan Januari telah siap untuk disuntikan. Sejarah telah membuktikan bahwa vaksin menunjukkan keberhasilan yang tinggi pada penyakit-penyakit menular lain. Ini juga yang diharapkan terjadi pada COVID. Vaksin yang beredar, ketika dia mendapat izin edar, pasti sudah dijamin bahwa dia aman. Saya mengajak semua orang untuk melakukan vaksinasi COVID-19 yang sudah disediakan di Indonesia, dengan keyakinan bahwa vaksin ini aman dan memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk alasan keamanan dan berdasarkan data-data pada uji klinis fase 3 yang sudah dilakukan sebelumnya, maka untuk gelombang pertama ini yang diprioritaskan adalah teman sejawat yang usianya 18 tahun hingga 59 tahun dan sehat, tidak memiliki komorbid apapun. Berdasarkan SK Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari yang lalu, ada 16 pertanyaan screening yang akan ditujukan kepada sejawat sekalian yang akan menerima vaksin. Sejawat sekalian tidak perlu khawatir, karena andai kata sejawat sekalian masih belum layak untuk mendapatkan vaksin pada gelombang pertama ini, maka sejawat sekalian masih akan mendapatkan kesempatan pada gelombang berikutnya. Adapun pertimbangan bahwa sejawat dengan penyakit komorbid tertentu belum layak untuk mendapatkan vaksinasi pada gelombang pertama ini adalah karena data-data yang kita peroleh dari hasil uji klinis sebelumnya itu masih belum melibatkan adanya penyakit komorbid. Sehingga untuk teman sejawat sekalian yang masih belum mendapatkan vaksin pada gelombang pertama karena adanya komorbid, nanti akan mendapatkan gilirannya pada gelombang berikutnya setelah data-data keamanan lebih lanjut kita peroleh. Sejawat sekalian yang saya cintai, perlu saya informasikan bahwa vaksin COVID-19 yang tersedia saat ini, baik buatan Sinovac maupun Pfizer, Moderna, atau AstraZeneca, akan diberikan dalam 2 kali suntikan. Suntikan pertama adalah suntikan primer yang akan merangsang respon imun awal. Suntikan kedua diberikan untuk vaksin Sinovac 14 hari setelah suntikan pertama. Untuk vaksin AstraZeneca dan Pfizer akan diberikan 21 hari setelah suntikan pertama, sedangkan untuk Moderna 28 hari setelah suntikan yang pertama. Suntikan kedua adalah suntikan yang sifatnya booster, yang akan merangsang antibodi netralisasi dengan titer yang lebih tinggi. Antibodi yang titernya lebih tinggi ini diharapkan benar-benar memberikan proteksi sehingga meminimalkan sejawat sekalian untuk menerima infeksi virus SARS-CoV-2. Dengan demikian, kami mengingatkan bahwa
baik setelah suntikan pertama maupun segera setelah suntikan kedua, sejawat sekalian masih tetap harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, yaitu tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan dengan menggunakan sabun, ya, menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Sebab walaupun sudah mendapatkan suntikan pertama maupun suntikan kedua, titer antibodi baru akan naik seminimalnya 21 hari setelah suntikan kedua. Baru setelah itu kita mendapatkan proteksi yang kita harapkan. Namun, mengingat herd immunity atau kekebalan kelompok yang kita harapkan itu baru bisa dicapai apabila 70% dari populasi Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi, maka sebelum angka 70% itu tercapai, maka kita tetap harus berhati-hati dan ada baiknya tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Hanya dengan demikian kita berharap bahwa virus ini tidak akan menulari kita dan kita juga tidak akan menularkan virus atau menyebarkan virus itu kepada orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Banyak orang yang salah persepsi bahwa setelah mendapatkan vaksinasi COVID, maka dijamin 100% tidak akan tertular virus SARS-CoV-2. Pendapat ini perlu diluruskan. Vaksinasi hanya bertujuan agar risiko terinfeksi bisa dikurangi. Jadi, misalnya hasil uji klinis di Bandung yang menyatakan bahwa efikasinya adalah 65,3%, itu artinya dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan vaksinasi, kelompok yang divaksinasi itu mempunyai risiko 65,3% lebih rendah. Artinya masih ada kemungkinan bahwa orang yang mendapatkan vaksin akan terinfeksi. Dengan demikian, kita tetap masih harus waspada. Vaksinasi tidak menjamin bahwa kita tidak terinfeksi. Tetapi vaksinasi memastikan bahwa andai kata kita terinfeksi, kita hanya akan mendapatkan gejala yang ringan, tidak sampai timbul gejala yang berat. Vaksinasi termasuk vaksinasi terhadap COVID-19 bertujuan mengurangi risiko terkena penyakit menular dengan membangun sistem kekebalan tubuh. Setelah vaksinasi, maka tubuh akan 1. Mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit. Kedua, melawan penyakit dengan cara memproduksi antibodi. Ketiga, mengingat penyakit dan cara melawannya. Bila terserang kembali, antibodi dapat segera menghancurkan virus atau bakteri sebelum kita jatuh sakit. Vaksin adalah bahan dari luar tubuh yang disuntikkan ke dalam tubuh. Oleh karena itu, mungkin saja dapat timbul efek samping seperti obat-obatan lainnya. Sebelum diizinkan digunakan secara luas, vaksin harus melalui penelitian yang ketat melalui 3 fase uji klinik. Yang diizinkan untuk digunakan adalah vaksin yang betul-betul terbukti aman. Bila ada efek samping, secara umum efek samping itu ringan, bersifat sementara dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek samping yang tersering adalah ringan seperti demam, nyeri otot daerah suntikan, ruam atau gatal pada bekas suntikan.
Tetapi efek samping itu wajar dan terjadi juga pada ratusan juta bayi, anak atau orang dewasa yang menerima vaksin-vaksin sebelum vaksin COVID-19 ini. Hasil-hasil penelitian di Indonesia, Brasilia, dan Turki menunjukkan bahwa efek samping sebagian besar vaksin COVID-19 adalah ringan dan efek samping berat belum pernah dilaporkan. Mengapa efek samping tersebut dapat terjadi? Karena baik vaksin maupun obat adalah bahan dari luar tubuh yang disuntikkan ke dalam tubuh, sehingga menimbulkan reaksi. Pada vaksin COVID-19 ini, isinya adalah satu komponen virus SARS-CoV-2 yang telah dimatikan, yang nantinya akan direspons oleh tubuh kita dalam bentuk pembentukan antibodi yang protektif. Kedua adalah komponen berupa bahan ajuvan atau penguat yang berguna untuk memperkuat respons kekebalan protektif yang dibentuk vaksin. Bahan ajuvan ini juga digunakan pada vaksin-vaksin yang telah disuntikkan pada ratusan juta bayi, anak atau dewasa sebelum era COVID-19 ini.